Wajah wanita itu sedikit melembut saat melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia melemparkan sesuatu kepada Xiaoyan dan berkata, "Saya dipanggil Han Sui dan saya saat ini adalah orang yang mengelola konvoi ini. Kamu dapat mencari saya jika kamu memiliki masalah. Jika kamu tampil baik kali ini, saya mungkin dapat memungkinkanmu untuk bergabung dalam penjaga klan Han ketika kami tiba di kota Tianbei. Meskipun itu tidak akan memungkinkanmu untuk mendapatkan kekayaan besar, itu setidaknya akan memungkinkanmu untuk bertahan hidup. Ini adalah obat penyembuhan kecil dan memiliki efek untuk menyembuhkan cederamu. Selain itu, kita akan melewati wilayah ular iblis yang Kamu harus berhati-hati bersembunyi di kereta dan jangan keluar." Setelah mengatakan ini, Han Sui berjalan melewati Xiaoyan. Setelah itu, dia berjalan ke tenda. Xiaoyan tersenyum setelah menerima botol batu giok yang dilemparkan Han Sui. Kemudian, cukup banyak tumpukan api unggun yang terbang menuju langit dari dalam tenda di puncak bukit. Cahaya dari nyala api menyinari seluruh tenda hingga terang benderang. Banyak orang mengelilingi tumpukan api unggun ini. Tangan mereka memegang botol amer saat mereka tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan duduk di samping tumpukan api unggun. Dia tersenyum ketika dia melihat pria-pria besar di sekitarnya yang telah mabuk sampai wajah mereka memerah. Suasana seperti ini adalah sesuatu yang jarang dia alami. "Adik Xiaoyan, ini, minumlah sedikit untuk menghangatkan tubuhmu. Gurun ini sangat dingin." Tawa tiba-tiba terdengar saat Xiaoyan mengutak-ngatik nyala api. Segera, botol amer terbang ke arahnya. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan secara akurat menangkapnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Hancong yang sudah mabuk berat. Dia kemudian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Terima kasih, Kakak Hancong." Setelah mengatakan ini, Xiaoyan mengangkat botol amernya dan langsung meneguknya. Panas api naik dari perutnya menyebabkan wajahnya memerah. "Haha, adik Xiaoyan, tidak buruk kamu masih memiliki semangat pria." Beberapa penjaga klan di sekitarnya tanpa sadar tersenyum dan memuji ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan telah minum setengah botol amer yang kuat dalam satu tegukan. Wow, amazing. Xiaoyan tersenyum kepada semua orang. Dia baru saja akan berbicara ketika tenda di tengah perkemahan tiba-tiba terbuka. Sosok wanita cantik muncul di depan tatapan semua orang. Sosok itu adalah Han Sui. Han Sui berjalan keluar dari tenda. Pandangannya secara acak melirik semua orang yang duduk. Setelah itu, dia duduk di samping api unggun tidak jauh dari kelompok Xiaoyan. Dia mengeluarkan belati dan mengambil sepotong daging panggang dari api unggun sebelum perlahan-lahan memakannya. Xiaoyan menoleh dan melihat Han Sui yang tampaknya memiliki kecantikan seperempat dari Lord Sun Er dan Medusa. "Hehe, mengapa? Apakah kamu tertarik pada wanita muda itu?" Hancong di sampingnya tiba-tiba berkata sambil menggoda kepada Xiaoyan sementara Xiaoyan fokus pada Han Sui. Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata Hancong. Dia segera tertawa dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu malu, siapa di antara penjaga di sini yang tidak tertarik dengan kecantikan wanita muda itu? Namun, mereka semua tahu diri bahwa mereka hanya dapat memikirkan hal-hal seperti itu di dalam hati mereka. Wanita muda itu sudah menjadi elit doang di usia yang begitu muda. Bakatnya yang amazing diakui oleh seluruh klan Han. Dengan status dan posisi kami sebagai penjaga, itu sedikit susah untuk mendapatkan sesuatu yang jauh melampaui diri kami. Hancong menepuk dada Xiaoyan dan menghela napas. Xiaoyan mengangguk ketika mendengar kata-kata Hancong. Namun, wanita muda itu orang yang sangat baik. Meskipun dia biasanya sangat barbar, dia memperlakukan kami dengan sangat baik. Jika ada penjaga yang terluka parah dalam sebuah misi, dia akan meminta klan itu untuk membayar sejumlah uang untuk diberikan kepada keluarga penjaga itu, ucap Hancong. Xiaoyan terkejut, tidak terduga bahwa wanita yang terlihat barbar itu benar-benar memiliki hati yang baik. Han Sui tidak memiliki makan yang besar. Karena itu, dia berdiri setelah beberapa saat. Matanya melihat tenda sebelum tatapannya segera melihat ke arah Hancong. Dia berbicara dengan tidak peduli. Mereka yang bertugas malam ini seharusnya tidak minum amer. Yang lain juga harus minum sedikit. Semua orang harus bersiap ketika kita melewati wilayah ular iblis yang besok. Han Sui tidak tinggal lebih lama setelah mengucapkan kata-kata ini. Dengan langkah kakinya, dia perlahan memasuki tendanya sebelum memadamkan cahaya di dalamnya. Suasana di dalam tenda tidak lagi santuy setelah Han Sui kembali ke tendanya. Beberapa orang merasa malu ketika mendengar kata-kata Han Sui.
Sial, aku sudah lupa tentang siluman tulul itu. Baiklah, mari kita semua berhenti minum. Perbanyak penjaga malam ini dan pastikan tidak ada yang salah. Hancong memegang botol Amer dan dengan keras menuangkannya ke mulutnya. Setelah itu, dia melemparkan botol Amer itu ke samping dan berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang juga mulai membuang botol Amer mereka setelah mendengar teriakan Hancong. Setelah itu, mereka menyebar dan memperkuat pertahanan dan patroli di perkemahan. Xiaoyan sedikit terkejut ketika dia melihat perkemahan yang dengan cepat menjadi jauh lebih serius. Sesaat kemudian, dia berdiri dan bertanya, "Kakak Han, apa itu ular iblis Yamang?" Hancong tertawa ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia berkata, "Kita akan melewati tempat yang disebut Lembah 10.000 Ular. Tempat itu adalah wilayah ular iblis bernama Siamang. Kekuatan orang itu mungkin baru saja mencapai kelas Dohuang. Tetapi bahkan beberapa ahli di puncak kelas Dohuang tidak ingin terlibat dengan dia, karena dia adalah ular iblis yang mampu mengendalikan semua peringkat ular racun. Karenanya, dia telah menduduki tempat itu selama bertahun-tahun. Seseorang harus membayar uang jalan yang sangat mahal jika ingin berhasil melewatinya. Siapapun yang menolak akan mengalami kesulitan melewati tempat itu." Ular iblis kelas Dohuang itu benar-benar memiliki kecerdasan dan tahu bagaimana menduduki suatu wilayah dan menjadi juragan. Wajah Xiaoyan berubah aneh ketika dia berbicara. Peringkat 6 binatang ajaib kebanyakan memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Selain itu, Siamang ini telah memakan pil transformasi iblis. Karenanya, ia bisa lepas dari bentuk ular itu. Kecerdasannya juga lebih tinggi dari peringkat 6 binatang ajaib lainnya, ucap Hancong. Pil transformasi iblis, pil obat itu sebenarnya dapat memungkinkan binatang ajaib untuk mengubah tubuhnya. Saya ingat bahwa hanya pil transformasi tubuh yang memiliki efek seperti itu, dan itu adalah pil obat tingkat 7. Xiaoyan berbicara dengan terkejut. Pil transformasi iblis hanyalah pil obat tingkat 6. Efeknya memang mirip dengan pil transformasi tubuh. Namun, itu hanya memungkinkan perubahan bentuk dan efeknya jauh lebih rendah daripada pil transformasi tubuh. Pil obat seperti itu paling dicari di beberapa klan binatang ajaib. Hancong menjelaskan. Xiaoyan menghela napas lega setelah mendengar kata-kata Hancong. Semoga orang itu tidak akan meminta uang jumlah besar besok. Adik Xiaoyan, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Saya masih perlu memerintahkan yang lain untuk memperkuat pertahanan kami dan membuat persiapan yang tepat. Hancong menghela napas. Segera dia menepuk pundak Xiaoyan, berbalik dan berjalan menuju tenda. Xiaoyan memandangi perkemahan yang menjadi jauh lebih tenang. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berbalik dan kembali ke tendanya. Namun, Xiaoyan tidak segera tidur setelah kembali ke tenda. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan sebotol cairan obat yang telah dia gunakan saat berlatih di dunia magma saat itu dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia mengoleskannya ke seluruh tubuhnya. Perasaan dingin dari cairan obat itu menyebabkan rasa sakit yang menusuk di dalam tubuhnya menjadi sangat berkurang. Selain itu, Xiaoyan bisa merasakan seutas energi hangat mengikuti kulitnya dan perlahan-lahan memasuki tubuhnya. Setelah beberapa hari lagi, luka-luka yang saya terima perlahan-lahan akan membaik. Pada saat itu, tubuh saya akan dapat menerima beberapa doki. Xiaoyan merasakan perubahan di dalam tubuhnya dan ekspresinya juga santuy. Dia membuka bajunya. Setelah itu, dia duduk bersila dan memasuki kondisi pelatihannya sambil dengan hati-hati menyerap energi alami untuk memperbaiki tubuhnya yang terluka. Keesokan harinya, Xiaoyan membuka matanya ketika beberapa suara terdengar di dalam perkemahan. Dia mengepalkan bogemannya dan tanpa sadar tersenyum karena merasakan rasa sakit yang berkurang di tubuhnya. Setelah bangun dan mengatur pakaiannya, Xiaoyan berjalan keluar dari tenda. Dia tersenyum kepada kelompok Hancong yang bergegas untuk mengemas perkemahan sebelum melangkah maju dan membantu. Kelompok Hancong tidak menolak bantuan Xiaoyan. Mereka hanya tersenyum dan menyerahkan beberapa tugas mudah kepada Xiaoyan. Xiaoyan melemparkan tenda-tenda dari tangannya ke kereta kuda dan baru saja berbalik ketika aroma tenang melewatinya. Sosok Han Sui segera berhenti dan matanya melihat Xiaoyan. Dia berkata, "Kamu akan tetap berada di kereta hari ini, jangan keluar." Dia tidak memberi Xiaoyan kesempatan untuk berbicara. Dia kembali menunggangi kudanya dan memulai konvoi. Xiaoyan bersandar di jendela di dalam gerbong bergelombang. Tatapannya melihat ke arah penjaga yang tampak perkasa dari klan Han. Sepertinya, ular iblis Yamang ini memiliki reputasi yang cukup sengit di wilayah ini. Dia sebenarnya bisa menyebabkan orang-orang ini sangat panik. Xiaoyan bergumam di hatinya setelah melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya. Xiaoyan merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Setelah itu, ia duduk bersila di kereta, menutup matanya dan memulihkan dirinya.
Kekerasan dalam kereta berlanjut sekitar 1 jam sebelum tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, Xiaoyan di dalam gerbong tiba-tiba membuka matanya. Pandangannya melihat celah jendela dan secara kebetulan bisa melihat puncak gunung yang curam tidak jauh dari sana. Di tengah-tengah puncak gunung adalah celah yang tampaknya telah dibelah. Retakan itu sekitar beberapa meter muncul seperti lembah. Ketika kereta berhenti, persepsi spiritual Xiaoyan benar-benar merasakan bahwa detak jantung semua orang menjadi lebih cepat. Tampaknya ini wilayah lembah 10.000 ular yang disebut Hancong tadi. Semua orang berhati-hatilah. Kita memasuki area lembah 10.000 ular. John pimpin beberapa orang untuk menyebarkan bubuk penangkal ular di sepanjang jalan. Ular di dalamnya adalah anak buah si Amang. Selama mereka tidak terganggu, kita bisa dengan lancar melewatinya. Selain itu, bahkan jika kita ditemukan, jangan menyerang tanpa perintah. Mereka yang tidak taat aturan akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Teriakan keras Hancong tiba-tiba terdengar dari luar kereta, sementara Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya. Siapa? Sebuah suara kompak mengikuti setelah teriakan Hancong terdengar. Ayo pergi. Ekspresi Hancong serius saat dia mengangguk. Dia segera melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Konvoi mulai bergerak sekali lagi setelah perintah Hancong terdengar. Setelah itu, mereka perlahan-lahan maju menuju pegunungan curam. Adik Xiaoyan, jika ada masalah yang terjadi, saya ingin meminta sesuatu darimu. Cobalah yang terbaik untuk membawa wanita muda pergi. Yo yo yo, jika kalian suka video ini jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata saya ucapkan bye.